warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya membuka maskernya. Dibuka saja maskernya supaya suaranya jelas. Hari ini kita kembali akan membantu orang tua bagaimana membelajarkan materi matematika, di mana muncul pertanyaan dari orang tua, bagaimana cara membelajarkan soal cerita dengan mudah kepada anak. Di rumah itu kan ada yang anaknya baru kelas 2, kelas 3, kelas 4, ada juga yang sudah kelas 6. Tentu saja soal ceritanya, tingkat kesulitannya pun berbeda. Tapi kita memandangnya secara umum dulu. Bagaimana cara menjawab atau bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Sekarang kita ambil salah satu soal cerita. Saya tidak tulis, saya lisankan saja, mohon disimak. Bapak dan Ibu menyimak dengan baik. Anggaplah saya ini sedang mengajar murid, mohon maaf ya, anggap hari ini sebagai murid dulu, padahal kita adalah sudah jadi guru yang hebat. Tapi inilah situasi yang menuntut kita harus selalu bermain peran, karena pembelajarannya terbatas oleh ruang dan waktu, menyesuaikan dengan aturan pemerintah bahwa kita tetap belum boleh bertemu langsung dengan peserta didik kita. Oke. Contoh ada soal untuk anak kelas 2. Perhatikan baik-baik soalnya. Paman petani akan menanam 3 baris pohon singkong di kebunnya. Paman petani disebut sebagai paman, itu panggilannya ya, sebutannya paman petani akan menanam 3 baris pohon singkong di kebunnya. Jika setiap barisnya terdiri dari 5 pohon singkong, berapa jumlah seluruh pohon singkong yang ditanam oleh paman petani? Kalimatnya sepertinya rumit ya, betul tidak? Kita orang dewasa pun mendengar kalimatnya juga rumit, dan kadangkala pembuat soal itu tidak semuanya mampu membuat soal. Soal cerita tidak selamanya tampil sekali membaca langsung dipahami oleh anak. Maka langkah yang pertama yang harus dibimbingkan oleh guru, sekarang gurunya adalah orang tuanya di rumah. Yang pertama adalah ajak anak memahami ceritanya. Yang pertama, ajak anak memahami ceritanya. Kenapa sih mesti ada soal cerita? Di matematika itu kalau dilihat-lihat di bank soal kah, atau di soal-soal ujian kah yang di masa lalu kita ada USBN itu, hampir 75% soal yang muncul itu berbentuk soal cerita. Kenapa sih mesti diajarkan soal cerita kepada anak-anak? Pasti kita semua sudah paham ya, tanpa menjawab saya tahu di dalam hati Bapak dan Ibu sudah tahu jawabannya, bahwa soal cerita ini sengaja diajarkan karena realitanya nanti dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu tidak bertemu dengan soal berbentuk kalimat matematika. Kalau pergi ke warung, dia harus paham kalimat matematika atau dia harus memahami soal cerita? Soal cerita, karena obrolan sehari-hari yang harus diterjemahkan ke dalam hitungan. Betul tidak? Nah, jadi tadi langkah yang pertama, ajak anak memahami ceritanya terlebih dahulu. Saya akan tanya pengalaman Bapak dan Ibu ketika memahamkan soal cerita kepada anak, mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah. Berarti kita harus cari kenapa susah. Kira-kira kenapa susah memahamkan soal cerita kepada anak? Literasinya belum literasi yang betul-betul mendalami cerita. Literasinya baru sebatas membaca, tidak paham maksudnya. Maka cara mudahnya, soal cerita yang kita tampilkan atau yang ada di soal, kita coba ceritakan menggunakan lisan kita.
tadi lisannya adalah paman petani akan menanam pohon singkong. Untuk matematika pohon singkongnya penting atau tidak? Untuk matematika tidak. Mau itu pohon singkong, mau itu pohon rambutan, mau itu pohon mangga, terserah. Untuk matematikanya, tapi nanti akan jadi penting mungkin untuk kebahasaannya, untuk IPA-nya dan sebagainya. Mulai ajak memahami di bagian mana yang penting harus diingat oleh anak dalam soal cerita itu. Paman petani akan menanam singkong di kebunnya sebanyak 3 baris. Tuh yang mana yang pentingnya? 3 barisnya. Oh sudah, anak-anak terbayang tidak 3 baris pohon singkong? Semoga anak-anak kita adalah anak-anak yang pernah main ke kebun, di sekitar rumahnya ada kebun. Mungkin mereka bisa membayangkan barisan pohon singkong. Nah, kemudian dilanjutkan ceritanya. Setiap barisnya terdiri dari 5 pohon singkong. Yang mana yang pentingnya? 5. Jadi tadi menemukan angka 3 dan 5. Ada 3 baris, setiap barisnya ada 5 pohon. Kita ajak anak-anak berpikir, nah kalau ada 3 baris, setiap barisnya ada 3 pohon, kira-kira 3 dan 5-nya itu harus dibagaimanakan? Pasti anak-anak masih belum bisa berpikir abstrak, namanya kelas 2 ya. Maka kita ajak terjemahkan soal cerita ke dalam gambar terlebih dahulu untuk permulaan. Jika soal itu bisa digambarkan, maka nanti anak-anak kita ajak, Nina, ada 3 baris pohon singkong di kebun paman petani. Setiap barisnya terdiri dari 5. Kemudian ini juga 5. Ini juga 5. Ditanyakannya berapa jumlah seluruh pohon singkong yang ditanam paman petani. Diapakan barisan yang pertama, barisan kedua, dan barisan ketiga oleh anak-anak? Dijumlahkan, mereka akan menjumlahkan berapa? 5. Ditambah, mereka sudah diajarkan konsep perkalian sebelumnya. Maka ini ketika diajak diubah menjadi perkalian akan menjadi seperti apa tulisannya? Jangan sampai terbalik. 5 tambah 5 tambah 5. Ada berapa angka 5-nya? Ya, berarti 3 kali 5. 3 kali 5 itu sama dengan, anak-anak tinggal menghitungnya, apalagi membilang loncatnya sudah lancar. Mereka langsung bisa mengisi 5. Ini cara menerjemahkan soal cerita secara sederhana. Ulangi lagi. Pertama, ajak anak paham ceritanya. Tuntun anak memahami bagian pentingnya dari cerita itu yang berkaitan dengan matematika atau yang berkaitan dengan berhitung. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi nanti kalau di kelas kita ada kesulitan, ketika nanti kita sudah bisa melaksanakan tatap muka, insya Allah menceritakan hal ini tidak akan lupa lagi ya, mengajak anak-anak mengerjakan soal cerita dalam matematika, insya Allah akan menjadi hal yang lebih mudah lagi. Nah, setelah itu kalimat ini merupakan kalimat matematikanya yang ini. Nah, biasanya untuk menuntun supaya anak paham, kita mengajaknya mencari hal yang diketahui. Betul tidak? Jadi ketika muncul soal cerita, proses menjawabnya pertama, cari dulu apa yang diketahui. Dari soal tadi ajak anak mencari apa yang diketahuinya. Apa yang diketahuinya tadi? 3 baris pohon. Boleh dilengkapi dengan singkongnya, boleh juga tidak, karena kita mengambil bagian yang pentingnya. 3 baris pohon. Setiap barisnya berapa pohon tadi? Setiap baris ada 5 pohon. Tuh,
ambil bagian intinya saja. Tapi kadang-kala anak-anak kelas 2 ketika menulis diketahui, ditulis saja seluruh soalnya. Itu akan membuat dia tetap sulit nanti mengerjakan soal. Maka agar memahami bagian penting yang ada kaitannya dengan matematikanya, dengan berhitungnya. Oke. Kemudian ditulis yang ditanyakannya apa tadi? Ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Bagaimana mengajak anak mencari hal yang ditanyakan? Kita ajak anak mencari kata tanyanya yang mana? Tadi kata tanyanya apa? Berapa? Maka anak menulisnya dari berapa seluruh pohon yang ditanam. Nah, itu kan? Berapa seluruh pohon yang ditanam? Ditanam oleh siapa? Oleh paman petani. Dituliskan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Oke. Kemudian jawabannya mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Maka kalimat matematikanya tadi ada 3 baris dikali 5, hasilnya jadi tutup dengan kata-kata manis. Nah, ini dalam soal cerita itu ada kata-kata manis. Kenapa tidak boleh dilupakan kata-kata manisnya? Karena akan menjawab pertanyaan. Ini baru proses. Maka ketika soal cerita harus diakhiri dengan jawabannya dalam bentuk kalimat lagi. Jawabannya menjadi jadi seluruh pohon yang ditanam adalah 15 pohon. Nah, ini ribet. Kok ribet ya membuat soal cerita? Tidak ribet. Ini mengapa anak dituntun melakukan hal ini? Kenapa anak harus paham hal ini? Karena kenyataan dalam kehidupan sehari-hari nanti ketika anak misalkan pergi ke warung. Pak, saya disuruh mama membeli 3 kotak pensil. Pak, berapa buah pensil di dalam setiap kotaknya? Yang punya warung menjawab, 6 buah pensil. Kalau begitu saya membeli pensilnya, jadi anak kan pasti berhitung tuh. Tidak diberi kalimat matematika, tapi dia berbicara berbentuk soal cerita. Harus bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Itu makanya kenapa anak-anak mulai dari kelas 2, malah mungkin dari kelas 1 pun sudah mulai dituntun untuk belajar soal cerita, tapi mulai diintenskan di kelas 2 sampai dengan kelas 6. Guru-guru kelas 6 yang paling memahami bagaimana sulitnya anak-anak menghadapi soal cerita ketika tidak paham ceritanya. Tapi ketika sudah paham ceritanya, insya Allah tidak akan kesulitan lagi. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba membuat satu soal cerita yang lain. Silahkan Bapak dan Ibu Guru mencoba membuat satu soal cerita. Nanti saya akan ambil, entah punya siapa yang saya ambil, saya akan bacakan soal ceritanya seperti apa, dan kita rundingkan langkah termudah menjawabnya seperti apa. Dipersilakan, saya beri waktu 3 menit untuk mempersiapkan soal. Tadi kita mencoba membuat soal ceritanya. Ketika tadi saya tanya pengalaman apa yang dirasa berat di dalam kelas ketika harus menjelaskan soal cerita, pasti pengalaman itu yang sedang dirasakan oleh orang tua sekarang di rumah. Betul tidak? Ketika guru di dalam kelas kesulitan mengajak anak paham cerita apa yang disampaikan, hitungan apa yang diminta, maka itu pun
apapun yang sekarang sedang dirasakan oleh orang tua. Maka tadi langkah yang pertama, ajak anak paham dulu ceritanya. Bagaimana membuat anak paham ceritanya? Maka soal dalam bentuk tulisan itu kita lisankan. Ajak anak-anak seolah-olah sedang mendengarkan dongeng kita atau cerita kita. Contoh begini. Seperti apa memahami dongeng yang akan saya sampaikan singkat. Ada seekor kambing tersesat di dalam hutan. Kambing terbiasa dipelihara oleh manusia, diberi makan rumput yang disiapkan di kandangnya. Ketika kambing tersesat di dalam hutan, kambing itu kelaparan. Kita pahami ceritanya. Yang diceritakan tentang apa? Kambing. Kambing yang kenapa tuh? Kelaparan. Padahal kambing itu ada di mana? Di dalam hutan. Menurut logika, kalau di dalam hutan rumput tersedia atau tidak? Ada. Tapi kenapa kambing itu kelaparan? Terbiasa makan yang disajikan di kandang. Memahami cerita itu ternyata gampang. Sama dengan anak-anak pun begitu. Itu tadi ceritanya yang tidak ada hitungannya. Tadi yang pertama, pahami, ajak anak-anak memahami ceritanya. Langkah yang kedua, ajak anak menerjemahkan soal cerita. Bagaimana cara menerjemahkan soal cerita? Ada dua cara menerjemahkan soal cerita. Yang pertama, soal cerita diterjemahkan ke dalam gambar. Yang kedua, soal cerita diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Saya mau tanya, mana yang lebih mudah bagi anak, yang menerjemahkan ke dalam gambar atau menerjemahkan ke dalam kalimat matematika? Ke dalam gambar. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan dua soal cerita. Mana yang diterjemahkan ke dalam gambar, mana yang diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Soal yang pertama. Kakek memiliki sawah dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter. Soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Kakek memiliki 5 keranjang buah jeruk. Setiap keranjang terdiri dari 100 buah jeruk. Oke. Kalimat matematika yang pertama dengan kalimat matematika yang kedua sama-sama bercerita tentang kakek. Kakeknya dalam berhitung penting tidak? Tidak. Yang penting adalah angka-angkanya. Oke. Itu yang kadang-kadang anaknya jadi kejebak. Ya saya pentingnya teh apa, pemerannya atau hitungannya itu ya, seperti itu. Itu yang harus kita beri penjelasan. Ketika soal yang pertama diterjemahkan, maka itu diterjemahkannya ke dalam kalimat matematika atau ke dalam gambar? Ke dalam kalimat matematika atau ke dalam gambar? Kakek memiliki sawah dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter. Diterjemahkan ke dalam gambar atau ke dalam kalimat matematika? Cung yang ke kalimat matematika. Oke. Cung yang ke dalam gambar. Oke. Nih, Kang Tarmin. Tadi Kang Tarmin menyatakan diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Kang Tarmin menerjemahkannya menjadi apa dalam kalimat matematika? Panjang dan lebar. Kalimat matematikanya panjang, lebar. Oke, simpan dulu ya Kang Tarmin. Teh Elis. Panjang kali lebar. Oke, simpan jawaban Teh Elis. Kemudian yang diterjemahkan ke dalam gambar siapa tadi? Neng Tip. Neng Tip, Kang Asep juga ya. Neng Rina gambar atau kalimat matematika? Kalimat matematika. Oke. Neng Tip, kalau diterjemahkan ke dalam gambar apa yang harus dilakukan oleh anak? Nah, ini ada dua cara pandang yang berbeda dan ini yang akan mengubah layanan kita di Guru Minda tentang pembelajaran soal cerita yang akan mengajak anak jauh lebih mudah memahami. Ketika soal cerita menceritakan sebuah lahan, ketika soal cerita menceritakan sebuah benda yang ukurannya jelas, maka itu tidak diterjemahkan dulu ke dalam kalimat matematika karena nanti dia akan bingung sendiri ini diapakan. Kakek memiliki
sawah. Maka anak berbentuk persegi panjang ya. Digambar dulu sama anak. 5 meter, 4 meter. Tadi pertanyaannya belum ada kok. Ya, belum ada kalimat matematikanya karena belum ada pertanyaannya. Ya, berbeda dengan soal yang kedua. Nah, padua karena gambar jeruk kurang teh. Kakek memiliki 5 keranjang jeruk di mana setiap keranjang berisi 100 buah jeruk. Itu ke dalam gambar atau ke dalam kalimat matematika? Gambar, gambar jeruk. Nah, sip. Nanti penerjemahannya itu tergantung konteks kalimat berikutnya. Tapi menurut logika, kalau dikatakan ada 5 keranjang, setiap keranjang, kalau sudah ada kata setiap berarti membutuhkan tanda operasi apa? Coba disimak dengan baik. 5 buah keranjang, setiap keranjang. Maka karena sudah ketemu tanda operasinya, soal cerita itu bisa langsung diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Sehingga anak tidak akan menggambar keranjang jeruk. Capek apalagi jeruknya 100 digambar di dalam kan sulit. Maka anak akan langsung menerjemahkan 5 kali 100. Nah, ini di sini pemahamannya yang akan agak sulit menerapkan kudu sabar teh. Ketika Kang Tarmin tadi bercerita ibu soal cerita ini, anak dan tahu bahwa ini yang harus dicarinya EPB atau KPK. Itu pun butuh lagi pemahaman. Ada kata-kata kunci di dalam soal cerita yang harus kita jelaskan kepada anak. Kalau tadi di sini kan belum sampai ke soal. Kalau misal soalnya, kakek memiliki sawah dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter. Muncul pertanyaan, berbentuk bangun datar apakah sawah kakek? Itu akan langsung bisa dijawab berbentuk persegi panjang dengan melihat gambarnya saja kan anak sudah tahu. Oke, tapi jika muncul pertanyaan, berapa meter persegi luas sawah kakek? Maka gambar ini akan turun menjadi apa? Dari gambar ini akan turun menjadi apa? Kalimat matematika. Jadi memang setiap soal cerita akan diterjemahkan menjadi kalimat matematika. Ada yang langsung ke kalimatnya, ada yang harus melalui gambar terlebih dahulu. Yang sulitnya, yang saya rasa pengalaman saya mengajar dari tahun 1987 sampai tahun 2020 awal, ketika anak mencari simbol-simbol operasi hitung dalam soal cerita. Betul tidak? Ya. Sekarang kita ambil lagi satu soal lagi. Simak baik-baik. Simak baik-baik. Nani, Ina, dan Rini berlatih berenang bersama-sama pada tanggal 1 Februari tahun 2020. Kemudian masing-masing mereka berlatih setiap 3 hari, 4 hari, dan 5 hari sekali. Tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama lagi? Oke. Soal ceritanya sudah selesai tuh. Langkah pertama, anak harus paham. Oh, ini sedang berlatih renang nih. Dalam situasi tidak COVID pastinya ya kalau berlatih berenang bersama-sama. Kalau masa COVID berlatih berenangnya harus sendiri mungkin ya. Oke. Berlatih berenang pertama bertemu tanggal 1 Februari tahun 2020. Kemudian masing-masing dari 3 orang tadi, ada yang berlatih 3 hari sekali, ada yang berlatih 4 hari sekali, ada yang berlatih 5 hari sekali. Pertanyaannya, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama-sama lagi? Apa yang harus dipahamkan kepada anak? 1. Pertemuan tanggal latihan bersama-sama. Dalam pelajaran di kelas 4, 5, dan 6 sudah diajarkan tentang
tentang EPB dan KPK. Anggaplah soal yang tadi munculnya di kelas 6 nih Neng Iin. Maka anak otomatis harus punya prasyarat untuk bisa menyelesaikan masalah ini nih. Kang Tarmin dan Kang Asep Hilman yang justru membuat guru kelas 6 merasa harus menjadi bengkel itu karena prasyaratnya kadang-kadang anak belum punya. Prasyaratnya satu, dia sudah bisa menerapkan EPB dan KPK. Menerapkan kemana? Ke permasalahan yang dihadapi. Untuk bisa menerapkan artinya dia harus tahu dulu konsep EPB dan KPK. Berikutnya tadi paham apa yang ditanya. Ketika ditanyanya tanggal berapa mereka akan bertemu lagi. Nah, pemahaman kita ke anak-anak kalau kita bisa bertatap muka langsung bisa ditanyakan begini, nah 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali akan memunculkan kebersamaan. Logika yang bisa kita pakai EPB kah atau KPK kah? Kalau anak yang tidak paham pasti bingung. Maka kita ajak, nah kalau kita memiliki angka-angka yang nanti akan dituntut ke hal yang bersamaan, maka kalau menggunakan EPB, angka-angka ini otomatis akan dibagi dengan EPB nanti, maka akan menjadi kecil menurut logika. Mungkin tidak ini digunakan. Kata anak-anak, tidak Bu, kalau begitu menggunakan mana? Logikanya dari tanggal 3, tanggal 4, dari 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, nanti akan bertemu di angka yang lebih besar atau lebih kecil. Angkanya lebih besar, berapa hari kemudian kan angkanya lebih besar. Nah itu menggunakan EPB atau KPK menurut logika kita. Menggunakan KPK, ada kelipatan persekutuan terkecilnya dari 3, 4, dan 5. Nah itu memang akan sangat berat. Betul tidak? Akan sangat berat karena prasyaratnya tadi. Inilah yang sedang kita coba bedah di 244 Guru Minda. Bagaimana mengintegrasikan, mengkolaborasikan, memadu-madankan seluruh SKL yang harus dikuasai anak, dirintis mulai dari kelas 1. Diintensifkan mulai kelas 2, ditindaklanjuti di kelas 3, dibimbing secara intensif, mengembangkan ke dalam soal-soal realistik di kelas 4. Kelas 5 mulai bisa berpikir tingkat tinggi. Kelas 6 tinggal menerapkan seluruh ilmunya. Kalau sudah terjadi seperti itu, mungkin rasanya mengajar di kelas 6 itu akan menjadi sesuatu yang paling menyenangkan. Sekarang kenyataannya Kang Tarmin merasa paling berat mungkin karena seluruh fondasi dasar dari kelas bawahnya betul-betul harus dipelajari ulang lagi. Oke, bisa dipahami? Kita garis bawahi sekali lagi, untuk membuat anak-anak mudah menjawab soal cerita, langkah yang pertama, ajak anak paham ceritanya. Ajak anak menentukan mana bagian pentingnya. Langkah yang kedua, ajak anak menerjemahkan soal cerita apakah ke gambar atau ke kalimat matematika langsung. Setelah dari gambar tetap akan muncul kalimat matematika. Dari mana bisa mendapatkan kalimat matematika? Dari simbol operasi hitung yang tersirat atau tersurat di dalam soal ceritanya. Tuh, semoga para orang tua di rumah bisa dengan sabar mengajak anak-anaknya memahami soal cerita, dan kita pihak sekolah akan terus membantu dengan apa yang bisa kita bantukan. Semoga video ini nanti bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasannya kurang runtut, kurang bersusun, tapi insya Allah nanti ketika ada kesulitan-kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya langsung, boleh ke Bapak Ibu gurunya, boleh juga bertanya kepada saya sebagai pimpinan sekolah, karena di 244 Guru Minda selalu bersikap terbuka terhadap pelayanan pendidikan dengan target pembelajaran anak-anak jangan jadi beban bagi mereka, tapi justru harus jadi hal yang menyenangkan, hal yang dirasa oleh anak, hal yang diinginkan dan dibutuhkan, sehingga kedepannya nanti
244 Guru Minda akan menghasilkan lulusan yang betul-betul memiliki ilmu yang paripurna. Dari sisi akhlaknya harus akhlakul karimah dengan bimbingan penuh dari guru PAI-nya, dengan jasmaninya yang sehat, ragawinya yang sehat dengan bimbingan guru-guru olahraganya, dan secara akademiknya, secara sikapnya, secara keterampilannya kita bersama-sama membantu anak-anak kita belajar menjadi anak yang cerdas IQ-nya, emosinya, dan cerdas SQ-nya, spiritnya, agamanya. Semoga apa yang kita perjuangkan, lelah kita disertai dengan lillah kita Allah, menjadi ladang pahala untuk kita semua. Tetap semangat, tetap gairah untuk melayani pelajaran anak-anak dalam situasi tersulit apapun, dan terus jalin kerjasama dengan orang tua, komunikasi yang intensif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua tetap sehat walafiat, kita bisa tetap bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok atuh keprok.